Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunhilia Aulia Safa Salsabila. Saya dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2431690111. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas peraturan kebijakan kesehatan dengan tugas yang bertema esai. Judul esai saya adalah Posyandu di Desa Mbakung. Yang pertama ada pendahuluan. Pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa memegang peran strategi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia, pos pelayanan terpadu atau posyandu telah dihadirkan sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat dalam menyelenggarakan kegiatan promotif serta preventif. Melalui posyandu, akses kepada layanan imunisasi, perantauan pertumbuhan anak, serta edukasi gizi dapat dijangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, termasuk di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Di Desa Mbakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, posyandu bukan hanya sekedar lokasi penimbangan balita dan pemberian imunisasi, tetapi telah berkembang menjadi pusat kegiatan kesehatan yang honsilik. Sejak diresmikan pada Juli 2005, posyandu Desa Mbakung dijalankan oleh para kader lokal yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat dengan pendamping bidan dan petugas puskesmas Kanor. Keberadaan posyandu ini sangat vital mengingat karakteristik Desa Mbakung yang sebagian besar warganya bermata pencarian di sektor pertanian dan industri rumah tangga, sehingga akses ke fasilitas kesehatan yang lebih besar kerap terhambat oleh kendala transportasi dan biaya. Selain melayani ibu hamil dan balita, posyandu Desa Mbakung kini juga memberikan layanan khusus bagi lansia, termasuk pemeriksaan tekanan darah, deteksi dini diabetes, dan konseling penyakit kronis. Fungsi edukatif posyandu semakin ditingkatkan mulai ASI eksekutif, pola makan seimbang, pencegahan stunting, serta gaya hidup sehat. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menciptakan kesadaran kolektif bukan hanya kalangan ibu-ibu tetapi juga suami, keluarga, tokoh masyarakat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif bagi seluruh elemen desa. Kemudian yang kedua ada isi. Posyandu Desa Mbakung pertama kali diresmikan pada Juli 2005 atas inisiatif aparat desa, Bayangkari dan Warakuri. Dan sejak itu dikelola rutin di Balai Desa Mbakung oleh 5 kader lokal yang ditetapkan melalui surat keputusan desa, dengan pendamping teknis dan rujukan di Puskesmas Kanor untuk memastikan kelancaran prosedur pelayanan kesehatan dasar. Keberadaan Puskesmas Kanor sebagai pusat teknis tidak hanya membantu dalam penyediaan imunisasi dan vitamin, tetapi juga membimbing kader dalam pencatatan data dan pengorganisasian rujukan bagi khusus ibu hamil maupun balita yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Menurut data Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa hingga tahun 2024, posyandu di Desa Mbakung tercatat sebagai satu-satunya posyandu teraktif dengan frekuensi penyelenggaraan sekali sebulan, melayani seluruh dusun di desa tersebut. Tiap bulan, posyandu Desa Mbakung melaksanakan 5 langkah pelayanan, yaitu pendaftaran dan screening resiko, penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi balita, pencatatan hasil ke buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, pemberian imunisasi dasar BCG, poli, DBT, dan campak, dan vitamin A, serta penyuluhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular seperti diare dan ISPA. Selain melayani balita dan ibu hamil, sejak 2023, posyandu Desa Mbakung juga menggelar posyandu lansia setiap bulan, menyediakan pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, serta konseling penyakit kronis bagi warga usia
lebih dari 60 tahun untuk mencegah komplikasi penyakit degeneratif di usia lanjut. Kendala utama pelaksanaan posyandu di Desa Mbakung adalah partisipasi masyarakat yang belum optimal. Rata-rata kunjungan balita baru mencapai sekitar 60% dari target 50 anak per bulan. Disebabkan mitos seputar vaksin atau misalnya keraguan kehalangan dalam kesibukan orang tua muda dengan aktivitas pertanian dan pekerjaan harian. Di samping itu, keterbatasan fasilitas seperti timbangan manual dan pencatatan manual di kertas posyandu menambah potensi kesalahan data. Sementara pelatihan lanjutan bagi kader masih minimal sehingga kompetisi konseling gizi belum merata. Tantangan ini semakin nyata dalam konteks tingginya angka stunting. Prevalensi stunting nasional mencapai 24,4% pada tahun 2021 dan meski turun menjadi 21,6% pada tahun 2022, masih jauh dari target 14% dari tahun 2024. Sebagai upaya peningkatan kualitas dan cakupan layanan, Posyandu Desa Mbakung telah mengadopsi program bulanan imunisasi anak nasional atau BIAN. Untuk memastikan semua balita mendapatkan imunisasi campak pada tahun 2022, sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro guna mencapai cakupan imunisasi di atas 95%. Selain itu, digelar lomba balita sehat tahun yang memberikan sertifikat dan paket vitamin untuk keluarga dengan kehadiran teraktif, serta jambore kader bersama Puskesmas Kanor untuk berbagai praktik terbaik dalam konseling gizi dan penanganan khusus stunting ringan. Kedepan, integrasi dengan program nasional V Nutrition MEL 2025 sampai 2029 dan kampanye digital pencegahan stunting akan memperluas dukungan gizi dan edukasi keluarga di tingkat desa selaras dengan strategi pencepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Presiden RI untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. Kemudian adalah bagian yang ketiga, yaitu kesimpulan. Posyandu Desa Mbakung adalah pilar utama pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa, menyediakan pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan edukasi gizi bagi ibu, balita, dan lansia. Meskipun menghadapi tantangan partisipasi dan keterbatasan fasilitas, inovasi seperti lomba balita sehat, penghargaan peserta aktif, serta pelatihan kader telah meningkatkan jumlah kunjungan dan kualitas layanan. Sinergi antar kader, masyarakat, Puskesmas Kanor, dan program nasional menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi stunting dan malnutrisi di Desa Mbakung. Dengan dukungan berkelanjutan, Posyandu Desa Mbakung diharapkan terus memperkuat fondasi kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada tercapainya target kesehatan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.